Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 RPL akan memberikan video penjelasan dan penggunaan menu toolbar pada software CodeBlock. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri, Rizky Chandra sebagai pembuka. Kedua, Ari Prayogo sebagai penjelasan menu toolbar main dan menu toolbar compiler. Ketiga, Risa sebagai penjelasan menu toolbar debugger dan browse tracker. Keempat, Ismia sebagai penjelasan Doxyblocks dan Portal Project. Kelima, Lila sebagai penjelasan Incremental Source dan Nasimiderman Login. Dan yang terakhir, Niko sebagai penjelasan Thread Source dan penutup. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan videonya, yaitu menjelaskan tentang toolbar main. Yang pertama yaitu ini, new file. New file adalah untuk membuat project baru. Yang kedua, open, untuk membuka project yang sudah pernah disimpan di komputer Anda. Yang ketiga, save. Save untuk menyimpan project yang sedang dikerjakan. Dan save all file, atau bisa dikenal dengan save as, untuk menyimpan project yang sudah pernah disimpan, hanya untuk mengubah nama atau tempat lokasinya saja. Selanjutnya, undo untuk mengulangi satu langkah kembali. Redo untuk mengulang satu langkah ke depan. Selanjutnya, cut untuk memotong teks atau memindahkan teks yang telah diblok. Jadi jika mau di copy paste, contohnya seperti itu. Yang kedua, copy. Ini untuk menyalin teks, ya hampir sama seperti cut, cuman cut itu untuk memindah dan ini hanya untuk menggandakan. Copy menggandakan, ya. Selanjutnya, paste untuk menempelkan teks, seperti habis copy dan paste seperti itu, ya. Selanjutnya, find untuk mencari teks, ya hanya untuk mencari saja, seperti control find, control F seperti itu, ya. Selanjutnya, replace untuk merubah teks yang telah dicari. Selanjutnya, compiler. Langsung saja, build untuk menjalankan program yang telah dirubah. Selanjutnya, run untuk menjalankan program. Selanjutnya adalah build and run. Build and run adalah untuk pengaturan dan penjalanan program. Jadi saat dijalankan akan diatur juga dengan kode blocknya. Jadi sangat beda sekali dengan run sama build biasa, ya. Jadi makanya itu ada build and run. Selanjutnya ada rebuild. Rebuild adalah untuk menyegarkan atau menampilkan hasil akhir. Jika akan tidak tahu artinya menyegarkan, yaitu bisa kata arti lainnya, yaitu adalah refresh dalam bahasa Inggris. Selanjutnya board untuk membatalkan program yang berjalan. Jadi jika kalian seakan-akan menjalankan programnya build and run dan kalian tidak akan mau menutupnya, langsung saja klik board. Ya, sekian dari penjelasan toolbar saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke, Ari lagi kembali karena seharusnya dilanjutkan oleh teman saya. Teman saya ada yang halangan hadir, jadi saya akan melanjutkan videonya. Saya akan melanjutkan videonya menjelaskan tentang toolbar debugger. Yaitu pertama, debug. Debug adalah untuk menelusuri project apakah ada yang salah atau tidak. Selanjutnya, run to cursor. Run to cursor adalah apabila ada kesalahan yang terdeteksi, kursor akan secara otomatis mengarah ke kesalahan yang telah terdeteksi. Selanjutnya, next line. Next line untuk pindah ke baris berikutnya. Selanjutnya, step into, memastikan input berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, step out. Step out, memastikan output telah berjalan dengan baik atau tidak. Next instruction, untuk mengkonfirmasi pembaruan jika ada kesalahan pada step instruction, jadi pada yang sebelumnya. Step instruction, untuk menjalankan ulang instruksi. Break debugger. Break debugger untuk menjeda penelusuran program. Stop debugger. Stop debugger untuk berhenti menelusuri program. Selanjutnya, debugging Windows. Debugging Windows adalah jendela penelusuran. Dan yang terakhir ini various info.
Versi info penampilan berbagai macam info yang positif. Dan sekarang kita lanjutkan ke toolbar yang bagian nomor 2, yaitu jump back. Jump back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya jump forward atau forward. Jump forward untuk lari atau menuju ke halaman selanjutnya. Toggle bookmark. Toggle bookmark untuk menampilkan kotak info. Previous bookmark atau prev ini tulisannya. Prev bookmark untuk menampilkan teks yang sudah dilihat. Oke. Next bookmark untuk melanjutkan ke teks berikutnya yang disimpan. Dan yang terakhir clear bookmark. Clear bookmark untuk membersihkan teks yang tersimpan atau ditandai. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, ya mohon maaf. Selanjutnya akan ada dilanjutkan oleh teman saya lagi karena ini toolbarnya masih banyak belum dijelaskan, maaf. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan videonya. Yang pertama, DoxyBlock. DoxyBlock untuk menjalankan project yang ada di CD-ROM atau yang berbentuk kaset. Sedangkan Fortran project untuk berpindah dari DoxyBlock yang sebelumnya dan sesudahnya, hampir sama dengan Ando dan Redo. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, di sini saya akan menggantikan Laila karena dia berhalangan hadir. Di sini saya akan menjelaskan tentang incremental search. Yang pertama ada clear. Sini tempatnya. Yang berfungsi untuk menghapus teks yang diketik pada kolom search bar. Terus ada prev. Berfungsi hampir sama dengan undo, tetapi yang membuatnya beda adalah fitur ini hanya dapat mengganti teks yang belum diganti menjadi setelah diganti pada fitur clear. Kemudian ada next. Berfungsi hampir sama dengan prev, hanya saja fitur ini untuk mengembalikan fitur yang sudah dirubah menjadi teks yang sebelum dirubah pada fitur clear. Sini ada highlight. Berfungsi untuk memberikan warna merah pada teks yang telah dirubah pada fitur prev dan next. Di sini ada select text untuk menyeleksi atau mengeblok teks. Ada lagi match case untuk mengganti teks menjadi huruf balok dan huruf kecil, begitupun sebaliknya. Dan user regex untuk mencari suatu pola dalam string atau program. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang incremental search. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang track search. Track search adalah mencari dan mengedit teks. Nah, mungkin itu tutorial dari kami. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.